Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kekinian berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Apa kekiniannya Bapak-bapak? Isu terbaru. Pilpres udah pusing gitu. Ya, banyak ya. Kalau di level global, saudara-saudara kita Palestina, Bapak, Masya Allah, sedih sekali ya. Itu ya sebenarnya harusnya kita nggak bisa tidur. Saya kalau malam susah tidur sekarang karena pas malam baru ada waktu buat lihat video kiriman teman-teman di sana. Luar biasa Allah. Dan negara Islam semuanya, hampir semuanya diam aja kan. Malah Afrika Selatan, terakhir Indonesia, Bu Menlu yang mencoba untuk mengajukan Israel untuk disidangkan, tapi tetap nggak maksimal. Malah yang katanya akidahnya berseberangan dengan Ahlus Sunnah, ya, Houthi di Yaman justru menunjukkan performa, ya, perlawanan yang cukup berarti. Sebenarnya kita boleh saja berasumsi, ya. Bayangkan kalau Houthi di Yaman saja bikin pusing, padahal baru bukan satu negara sebenarnya, itu satu entitas. Karena Yaman kan ambruk. Houthi tidak menguasai seluruh bagian Yaman. Ya, mereka belum eksis, belum diakui dunia juga. Tapi ketika melakukan perlawanan, maka perlawanan itu bermakna. Bayangkan jika lebih banyak lagi negara-negara Islam yang menunjukkan perlawanannya, maka jauh akan lebih bermakna lagi. Terus apakah berarti kita udah pasti kalah? Gak ada kepastian kecuali yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita bersalah di hadapan Allah jika tidak melakukan apapun. Allah selalu memberi ruang untuk beramal. Maka amal kita yang jangan dilupakan, kalau kata orang sekarang jangan kendor. Di antaranya adalah terus menggaungkan ini bahwa harus adalah di rumah kita stiker bendera Palestina atau bendera Palestina sendiri, adalah orang masuk atau di jendela atau di mana. Bolehlah bawa syal Palestina pakai, ya, sesekali. Tunjukkan bahwa kita masih punya hati, tunjukkan bahwa kita masih punya saudara. Dan itu saudara serius, saudara yang dibawa mati, saudara seiman. Ya. Terus yang kedua, boikot sangat bermakna bahwa ngapain? Jadi yang kita lihat mereka petantang masih eksis, sedang menyembunyikan kekalahannya. Ya. Kalau memang eksis menang, ngapain? Produk-produk yang dipublikasikan terafiliasi dengan Israel. Cek di TV, sekarang iklannya wanita berjilbab. Pusing kita kan, ini apa urusannya dengan ibu-ibu berjilbab? Kok tiba-tiba iklan berubah jadi ibu-ibu berjilbab? Itu masalahnya, merugi. Fakta itu kan, nggak dipublish. Pengen tahu, masuk ke dalam situs perusahaannya, itu pun kalau ditampilkan di situ, lihat laporan keuangannya. Bermasalah di penghujung 2023. Efektif. Sangat. Kalau nggak ada kopi enak, ke rumah saya aja.
Mau apa aja ada insya Allah. Gayo aja ada 5 tipe di rumah saya. Speciality, big bean, macam-macam. Produk-produknya harus sensitif kan? Dan sebagainya. Bermakna. Tapi yang bikin kita ngurut dada apa? Begitu kapal-kapal kargo gak bebas melintas pulang dan pergi ke pelabuhan Israel, kan kedetek kan kapal itu menuju mana kan? Diganggu oleh Yaman, oleh Houthi. Apa yang terjadi? Kerajaan Saudi Arabia menyediakan jalur darat yang aman dan bebas dari dan ke Israel. Pusing gak kita? Masya Allah. Ya, itu terjadi. Itu baru saja beberapa hari yang lalu semenjak kapal kargo sudah waktu itu ke stop 2 minggu total. Bayangkan orang nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa keluar. Ya lama-kelamaan bisa mati berdiri itu orang Israel. Akhirnya hubungi sana sini 2 negara yang memiliki jalur darat. Tapi kan ada negara yang nggak punya akses kan, UAE, Uni Emirat Arab, nggak punya jalur darat sampai ke sana. Tapi kerajaan Saudi Arabia punya jalur daratnya sampai ke sana. Negeri Nabi kita alaihi salatu wassalam digunakan untuk membantu Yahudi yang membasmi, menggenosida orang Islam. Masya Allah. Bisa kita tidur nyenyak Pak? Nggak bisa. Belum lagi foto anak-anak yang luar biasa. Lihat anak itu kebayang anak kita kan? Iya. Maka rahmatullah nggak ada habisnya kondisi kekinian umat ini. Dan kalau pertanyaannya mungkin ya Ustaz ya, kita tidur nyenyak suatu hari nanti semua saudara kita bahagia, semua masalah selesai. Mungkin Pak, nanti kalau kita udah di surga. Kalau di dunia nggak bakalan. Karena Nabi mengatakan hari esok selalu lebih berat dari hari ini sampai kiamat tiba. Terus apa jalan keluarnya? Buru-buru mati, malah neraka, bunuh diri, kekal dalam neraka. Jadi cuma satu solusinya, tetap hidup dan berjuang. Cuma satu saja solusinya. Maka kita nyaman kalau terus berjuang. Kita nyaman kalau terus berada di barisan pejuang. Bisa kita betulnya. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira saudara kita yang menjadi relawan kemanusiaan di Gaza bisa tidur nggak? Tidur. Yang mengganggu mereka bukan pandangan meninggalnya banyak orang dan sebagainya. Yang mengganggu mereka adalah suara drone Israel, drone mata-mata yang terus-menerus mengawasi kehidupan di kota Gaza. Kemudian dan drone-nya banyak serta ukurannya besar. Itu saja yang mengganggu. Kenapa? Karena mereka terlibat dalam upayanya. Maka libatkan diri kita dalam semua upaya kebaikan. Nah, ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bekal buat kita dalam menghadapi situasi yang makin hari makin rumit ini. Rahmatullah, di antaranya ada di surat apa itu ya? Ibrahim ayat 24. Ini mata sudah nggak bersahabat. Bunyi ayatnya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Alam tara, tidakkah engkau melihat, artinya bagaimana Allah membuat permisalan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, permisalan untuk kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini dengan kata yang baik itu adalah la ilaha illallah. Permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kasajaratin tayyibatin, seperti pohon yang baik. Sebagian ulama tafsir mengatakan pohon baik yang dimasukkan Allah adalah nakhla, kurma. Jadi Allah umpamakan la ilaha illallah dengan pohon kurma.
kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya ada di dalam bumi dan dahan-dahannya, cabang-cabangnya menjulang tinggi di langit. Allah sedang ingin menyampaikan apa? Allah ingin menyampaikan bahwa la ilaha illallah itu berdampak. La ilaha illallah itu memiliki kekuatan. Walaupun dia hanya ucapan. Ia hanya terdiri dari beberapa kata saja. La ilaha illa Allah. Cuma 4 kan? La tidak ilaha sesembahan atau Tuhan illa kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, Allah memisahkan apa kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah itu seperti sebuah pohon yang baik. Nah, ulama tafsir semisal Imam Al-Baghawi saat menafsirkan ayat ini, Imam Baghawi itu namanya, dia dipanggil Abu Muhammad, namanya Al-Husain. Kenapa dinamai? Tapi kenapa dipanggil Baghawi? Al-Farraq Al-Baghawi. Baghawi itu Baghasyuf. Nama kota di Khurasan. Khurasan itu kalau kita sekarang udah ke arah Uzbekistan, Iran di atas Khurasan. Beliau meninggal tahun 510 Hijriah. Nulis tafsir namanya Ma'alimut Tanzil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tafsir terbaik yang menukil keterangan dari Nabi dan keterangan dari sahabat. Nah, di tafsir itu Syekh Baghawi itu mengatakan ayat ini maknanya bahwa kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon, yang pohon itu memiliki 3 unsur. Apa unsur pohon, Pak? Akar yang menghujam ke bumi, mengakar kuat, kemudian pokoknya, batangnya yang tinggi, menjulang ke langit, dan dahan-dahan serta ranting-rantingnya yang kuat dan memberi manfaat. Jadi ada 3 dari setiap pohon itu kan. Kopi biasa, luar biasa. Kata Imam. Maka kemudian beliau jelaskan la ilaha illallah itu nomor 1-nya apa? At-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Jadi membenarkan dengan hati itu ya akarnya. Itu masalah kita. Iman kita atau iman sebagian orang itu belum mengakar. Ya dia Islam, sholat, baca Quran, tapi nggak mengakar yakinnya sama Allah. Ada contoh nggak kira-kira keyakinan yang mengakar? Contohnya apa? Kalau misalnya kita punya sahabat dekat, kita tahu persis dia, tiba-tiba ada orang hilang sendal. Ada yang bisik, kayaknya beliau yang bawa. Kita nggak mungkin lah, ada aja si antum itu. Itu mengakar keyakinan kita sama beliau itu, ya kan? Janjian akan kebuli kita sahur Ramadan. Nanti kita ulang lagi coba. Ya, kalau kita yakin betul sama orang itu, beliau belum datang-datang, paling 2 menit lagi. Nggak mungkin, beliau orang tepat janji, pasti datang, gitu kan? Segitunya, itu namanya keyakinannya rasikh, mengakar. Banyak kan keyakinan mengakar kita dalam hidup ini kan. Mau contoh yang kita lakukan berhari-hari, bertahun-tahun, Pak. Tenang nerima gaji di akhir bulan. Memang ada yang gelisah kerja seminggu, oh ini beneran digaji nggak sih akhir bulan? Nah, ada, Pak. Padahal perusahaan bukan milik Tuhan, milik manusia. Perusahaan bisa bangkrut di tengah jalan, tapi tenang aja. Segitu mengakarnya keyakinan kita kepada makhluk. Maka masalah kita hari ini diantaranya gak mengakar yakinnya, gak kayak pohon tadi itu. Harusnya la ilaha illallah Allah contohkan pohon yang mengakar kuat. Maka harusnya iman kita mengakar kuat.
nggak mungkin celaka. Ujian biasa. Harusnya begitu kalau ke Allah kan. Berat sebentar, tapi insya Allah mudah. Namun gangguan itu terus datang karena setan nggak diam. Nanti kita bahas berikutnya ayat perilaku setan. Banyak orang diajak, nanti kita sebentar lagi Ramadan, kita ajak tadarus aja malam-malam habis tarawih ngaji sebentar, karena nggak mengakar yakinnya sama Allah. Dia bilang apa? Besok ngantuk. Boleh dong dilanjutkan pertanyaannya. Terus kalau besok ngantuk kenapa? Ya nggak sempurna kerja. Terus kalau nggak sempurna kerja kenapa? Rezeki bermasalah. Emang rezeki dari tempat kerja. Dia udah nggak mengakar keyakinannya kepada Allah, tapi berpindah, bertukar keyakinannya mengakar kepada tempat kerja. Itu terjadi kok. Padahal belum pernah ada kejadian. Itu pernah dengar kejadian Pak? Satu saja kejadian. Kenapa dia dipecat? Keseringan tadarus Ramadan. Pernah dengar Pak? Satu aja tunjukkan, satu aja kepada. Ya dipecat atau dapat peringatan gara-gara ditelusuri tadarus mulu tiap Ramadan. Nggak ada. Ibadah nggak ada yang mencelakakan. Tapi khawatir luar biasa. Nah, dia harus mengakar imannya. Kita lihat apapun sekarang kan, pelanggaran, kecurangan di mana-mana, hukum untuk kepentingan pribadi, semua bisa disetir. Ya, termasuk di level global yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina itu. Ya. Buat apa ada PBB coba? Sekarang kan semua bahas itu. Tidak ada guna ada PBB ternyata. PBB itu hanya jika yang jadi korban selain orang Islam. Jika korbannya orang Islam, PBB gak berkutik sama sekali. Dan ini bukan hal baru Pak. Kashmir coba untuk bisa sejarahnya. Kan sudah footing kayak yang persis dilakukan di Timur-Timur. Persis prosesnya referendum itu. Orang Timur-Timur kan pilih pisah dari Indonesia. PBB bertindak keluarkan resolusi pisah mereka. Emang Kashmir milih siapa? Milih Pakistan. Emang diserahkan sama India? Sampai detik ini enggak. PBB diam 1000 bahasa. Pokoknya kalau korbannya umat Islam, maka nggak ada PBB sama sekali. Begitu korbannya selain umat Islam, bergerak PBB. Rohingya, harusnya kan semua sanksi, semua veto kena ke Myanmar. Nggak bisa berkutik Myanmar harusnya. Lah masa pembersihan etnis itu kan orang diusir gimana sih? Kok tiba-tiba ada manusia di muka bumi ini stateless, nggak punya keluarga negaraan? Lah dia lahir nenek moyangnya dari situ. Diam dulu. Kalau nggak ada iman sama Allah, habis kita Pak. Bisa gila sendiri. Ya, jadi kita akan bilang ke anak-anak kita, udah nggak usah kuliah, belajar ilmu hubungan internasional. Faktanya itu semua hanya berlaku untuk selain orang Islam. Bila orang Islam jadi korban nggak pernah ada apa-apa. Emang ada Amerika berikut negara sekutu koalisi minta maaf sama rakyat Irak. Alasan penyerangannya kan bom pembunuh massal, senjata pembunuh massal. Nggak ada. Clear, diakui oleh Amerika. Nggak ada senjata pembunuh massal. Ada minta maaf? Nggak ada. Hancur udah Irak. Kenapa? Korbannya orang Islam. Enak sekali. Ya, jadi kalau nggak ada Quran kita bisa gila dari membunuh. Kok tertindas banget ya orang Islam ini. Ternyata masalahnya kita belum terlalu serius berjuang untuk agama Allah SWT. Jadi kita nggak, begitu kita lihat keadaan luar sana kita langsung bercermin kan? Kan begitu manusia harusnya kan? Begitu kita bercermin, ya Allah saya aja imannya lemah banget. Kenapa saya malah kemudian sibuk sekali mempersoalkan orang lain ya? Tamam? Jadi la ilaha illallah harusnya mengakar dalam hati. Kata Syekh Imam Bakhawi. Kemudian yang kedua, pokoknya ya, ada batangnya. Batang pohon itu harus kuat, dan batang pohon nggak boleh pendek, dia harus tinggi, kuatnya sampai ke atas. Apa itu? Al-qawlu bil lisan. Harus berani diucapkan kebenaran. Kebenaran nggak boleh diumpetin, dibunyikan. Rahmatullah.
Dan terbukti orang-orang yang berani membunyikan kebenaran gak jarang harus menerima resiko dijadikan target kebencian. Saya, ayo. Sekarang kan ada debat, macam-macam debat. Malam ini debat ya? Iya. Telat begitu ya? Biarin aja Pak. Biarlah. Tiba-tiba yang berkata jujur, yang berani membunyikan kebenaran dengan lisannya, malah menjadi tertuduh kan? Ini. Yang gak bisa ngomong kebenaran, malah dipuji-puji. Jadi, pusing kan kita. Debat itu bukan untuk menunjukkan wajah kan? Emang debat itu judulnya apa? Debat gerak tubuh. Enggak, debat argumentatif. Narasi, kata-kata, kalimat. Jadi bukan mulut dimonyongin terus tapi itu terjadi. Tiba-tiba yang diam saja, nggak berkata-kata sepatah kata pun, kalimatnya nggak dimengerti, arahnya nggak jelas kemana, ialah yang dianggap sopan dan santun. Yang berani membunyikan kebenaran dianggap menyerang. Ini mirip saya pernah ngalamin itu Pak. Ada bapak-bapak, cuma nggak ngomong langsung ke saya habis khutbah Jumat, ngomong ke teman jamaah yang ngaji bareng saya. Dia bilang, Ustaz, kemarin saya ketemu sama Pak Haji Fulan, antum kan kemarin khutbah di masjid ini. Beliau bilang ke saya, antum tuh ngapain sih serius amat, pelan aja kayak kalau ngomong khutbah. Wih, nasihati pelan-pelan. Saya kenal beliau, beliau kenapa nggak bilang langsung ke saya aja? Ya, antum mungkin gak enak bilang ke beliau, suruh ngomong langsung ke saya aja, nanti saya terangkan. Kalau antum nggak perlu saya terangkan, antum ngaji sama saya. Nah, sampai sekarang beliau belum datang. Jadi terjadi itu, orang mulai tidak suka dengan ucapan kebenaran. Iya, iya. Ngapain sih? Udah sama-sama tahu, diam aja, nggak usah diomongin. Apakah begitu cara kita hidup? Harus diberikan. Masih ingat dulu sekali 2012 atau 2013 itu, ketika diucapkan minimarket menjual produk minuman yang mengandung alkohol, akhirnya kita bisa bergerak kan? Akhirnya mulai disingkirin kan? Rahimahullah, harus diucapkan. Ketidakbenaran itu harus dibunyikan. Itulah batang pohon keimanan. Dan kita di rumah, rahimahullah, istri kita gak bener, terus kita diam saja terus, berdoa saja terus, kita berharap insya Allah berubah dengan sendiri. Nggak bisa. Anak juga begitu kan terjadi kan sekarang di keluarga-keluarga umat Islam ini. Ada ayahnya luar biasa baik, jujur, disiplin, rajin, soleh, tapi anaknya luar biasa mengerikan. Apa yang terjadi? Si ayah pendiam, mendiamin. Maka terjadi kerusakan itu di mana-mana. Harusnya dibunyikan. Maka bayangkan kalau misalnya bapak kita pengen telusuri, kenapa zaman dulu, zaman Nabi mudah terselesaikan kemungkaran? Jawabannya karena orang dulu itu ngomong. Umar ngomong kan? Umar ngomong ke Nabi. Saran-saran Umar berubah menjadi 5 aturan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Di antaranya kewajiban tutup aurat. Itu kan karena Umar ngomong. Boleh kan Umar diam aja? Ngapain sih? Kan aku bukan Nabi. Kan itu tugas Nabi. Kalau memang aurat harus ditutup, pasti Allah turunkan ayat. Diam aja Umar. Enggak tahu ya Umar ngomong. Rasulullah, aku melihat baik jika Allah mengatur tentang tutup aurat. Allah turunkan ayat kewajiban wanita muslimah tutup aurat. Bayangkan. Sekarang banyak yang gitu kan. Bahkan udah punya wewenang, udah punya kedudukan, dia punya otorisasi untuk ngomong, dia malah diam. Begitu ngomong, keluarnya kata-kata saya kaget. Musibah apa? Kaget gak perlu diucapkan. Karena kaget gak memiliki makna kebajikan. Makna kebajikan itu lakukan A, jangan lakukan B. Tuntaskan A, jangan tuntaskan B. Tapi kaget, kagum, menarik itu ekspresi. Ekspresi bukanlah bagian dari ucapan kebajikan. Ya kan? Coba, antum kasih saya minum tadi Pak
saudara kita itu ngasih saya kopi. Apa ucapan terbaiknya? Wih, baik banget antum. Ada perintah gitu dalam agama? Atau begitu saya buka, kaget saya kopinya hitam, harusnya pink misalnya. Nggak ada perintah begitu dalam agama. Apa perintahnya? Begitu saya terima minum, jazakallah. Ucapkan terima kasih. Jelas memang semoga Allah membalas untukmu kebaikan. Doakan. Jadi saudaraku, ini masalah kita. La ilaha illallah kita. Batang pohonnya itu batang pohon yang rapuh. Dia tidak kokoh, dia tidak sampai ke langit, tidak tinggi. Buktinya kita masih ragu-ragu untuk mengucapkan kebenaran. Ucapkan saja. Ya memang risiko. Saya pribadi dibenci di banyak tempat, Pak. Tidak oleh semua orang, oleh orang-orang yang tidak suka suara kebenaran. Menurut saya, karena saya nggak pernah menutup diri begitu ada orang nggak suka. Ustaz, antum ngapain ngomong ini? Ya nggak apa, main ke rumah saya nanti kita diskusi. Boleh nggak saya mengucapkan itu dalam forum itu? Kalau secara hukum nggak boleh, saya akan minta maaf. Kalau secara hukum boleh, itu begitu amat sih. Tapi nggak pantas tuh, iya nggak pantas itu tolak ukurnya apa? Ya kan? Adat, ayo kita bawa adat, kita diskusikan tentang adat. Saya orang adat. Ya, saya tinggal di kampung lama, tinggal dengan adat. Jadi, rahimahullah, ini yang terjadi sekarang di mana-mana untuk lihat. Orang yang dipuja-puji, orang yang mendiamkan. Di level negara bahkan begitu kan? Apalagi kita bicara di level dunia, coba lihat. Negara kita mulai ditarget kan, mulai diperhatikan, mulai disorot. Kenapa? Karena kencang sekali bersuara tentang Palestina, membela Palestina. Bu Menteri itu Masya Allah, luar biasa beliau. Mulai disorot kita. Orang Indonesia ngapain sih ikut campur? Bukannya mereka aman, bukannya mereka jauh. Yang aman-aman aja, yang diem aja. Gak setuju, diam, tidak. Yang ketiga, saudara yang dimuliakan Allah SWT, Imam Baghawi mengatakan pohon itu Allah kasih tunjuk pohon, asluhan thabitun wa farqa fis sama, dahannya harus menjulur kemana-mana, harus jauh. Itu kan pohon yang kita pengenin kan begitu kan? Iya, yang memberikan manfaat, memberikan kerindangan dan sebagainya, dan dia nggak mudah patah. Apa itu? Al-amalu bil abdan. Kalau dalam konteks iman yang dipraktekkan dengan perbuatan. Ada amalnya, ada aksinya, ada wujudnya, rahimahullah. Maka pada hari ini kita tinggal mengukur yang terbaik yang mana, yang ketiga-tiganya ada. Hatinya yakin sepenuhnya sama Allah, nggak ada ragu sama sekali. Pokoknya hatinya selalu mengatakan, jika saya melakukan apa yang Allah perintahkan, saya aman, saya sehat, saya selamat, saya bahagia. Itu hati yang beriman. Apapun resiko dan ancaman yang diberikan oleh dunia atau makhluk, jika saya dekat sama Allah, maka saya Allah amankan. Itu hati yang beriman. Kemudian yang kedua, rahimahullah, ucapan. Beranikan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, Bapak, ini mungkin perlu kita bahas sekali lagi. Keliru kalau kebenaran itu disampaikan dengan cara yang buruk. Tetap keliru. Contoh Pak, sekarang kan di masa-masa pemilu ini orang kan memihak, udah pasti kan, partai kah, personal kah, kelompok kah, orang pasti memihak. Pertanyaannya, haruskah menjelek-jelekkan kelompok lain untuk merekayasa apa yang sebenarnya tidak muncul dari mereka? Harusnya kan enggak. Jadi dibuat-buat bapak-bapak. Ini yang kalau kita begini kita nggak bisa buat-buat ini. Tapi kalau antum nonton TikTok, ada TikTok, Facebook, atau video-video singkat, itu kadang-kadang kan dibumbui. Padahal kita dilarang di dalam Islam membumbui keburukan orang lain ya. Kalau bumbuilah kebaikannya, tidak apa. Kalau kebaikan boleh dibumbui, tapi kalau keburukan boleh dibumbui, Pak. Contoh keburukan dibumbui itu apa? Buruk kan? Oke, ditampilkan. Oh ini beliau kalau berbicara seperti ini,
Tapi nggak perlu dibumbui terus di ujungnya ada orang ketawa gitu kan, ada begitu-begitu kan. Itu dibumbui namanya rahimahullah, dan itu dilarang di dalam agama kita. Dilarang, nggak boleh. Ya, dalilnya al-muslim akhul muslim, la yuslimuhu wa la yadlimuhu. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain, maka nggak boleh dia menghinakannya. Bicara aibnya boleh dalam konteks pemilu, biar kita nggak salah pilih kan, karena ini mirip dengan milih hadis sahih. Emang bisa milih hadis sahih kalau kita nggak bicarakan aib perawi? Ya bisa lah. Dari mana kita tahu itu hadis sahih apa enggak? Perawinya diungkit. Anak siapa dia? Pernah ngomong apa? Lebih banyak ketawa apa dia? Ibadahnya bagaimana? Bagaimana prinsipnya selama ini? Jujur atau tidak? Habis Pak dibongkar perawi itu. Maka jangan coba-coba jadi perawi hadis kecuali siap aibnya dibongkar. Ini juga sama kan? Ya. Nasib bangsa, nasib agama, termasuk nasib agama. Karena keputusan-keputusan tentang agama diputuskan oleh Kementerian Agama kan? Diputuskan oleh negara. Maka bongkar saja aibnya. Orang ini begini. Tapi jangan dibumbui. Kami yang jadi soal itu bumbunya itu. Kita gak enak lihatnya, gak tenang gitu. Ya udah, ada beliau cara bicaranya. Ya udah, sama kayak kita baca Quran kan ada bumbu kan? Baca media yang ditulis itu loh Pak, oleh kantor-kantor media. Udah kita baca pengetahuan sifatnya. Ya sudah. Ini enggak setelah kita nonton itu kita malah ketawa dan sebagainya. Itu enggak baik. Tetap itu harus kita jaga. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah yang terakhir kemudian berbuat. La ilaha illallah harusnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Maka cek lagi peran apa yang sudah kita mainkan dalam konteks kondisi kekinian sekarang ini. Saudara-saudara kita di Palestina, apa yang sudah kita lakukan? Kondisi pemilu untuk bangsa ini, apa yang sudah kita lakukan? Itu semua di pundak kita, bapak-bapak yang tahu persis calon. Maka bapak harus share itu. Jangan sampai keluarga kita salah milih. Harus dipastikan Pak. Jangan sampai sahabat-sahabat kita salah milih. Tapi kita tidak berwenang untuk maksa orang. Namun kita berkewajiban untuk membunyikan dan menyampaikan. Maka sampaikan. Nanti kan ada milih orang, ada milih partai, ada milih DPD, ada milih capres. Harus dibunyikan. Dan kemudian ketika ada pertanyaan, kenapa Anda pilih si fulan? Maka dalilkan apa referensinya, apa alasannya. Tanpa perlu menyebutkan keburukan yang lain. Capek kita nyebutin keburukan yang lain kan? Yang paling kita ngafalin keburukan orang. Hafalkan saja, hafalkan kebaikan orang yang kita pilih. Itu jauh lebih penting. Maka kita punya dalil yang kuat kenapa kita memilih seseorang. Kenapa kita berpihak kepada pihak tertentu? Sehingga dalilnya menjadi kuat. Nah, apakah kita nggak perlu sama sekali kemudian membuat perbandingan? Karena ada yang mengatakan begitu kan? Kita juga perlu. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan. Ketika ada orang mempertanyakan, kenapa sih? Kan Anda, si ini juga sama dengan calon Anda, kan baik juga. Nah, kita bisa menjelaskan. Saya tahu persis, saya dapat kabar seperti ini. Tapi yang nomor satunya adalah kita menguasai kelebihan calon yang kita pilih. Kelas dalil yang kedua sebagai penutup. Masih ada nggak waktunya? 3 menit lagi ya. Surat Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya janji Allah itu benar, mutlak benarnya, haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Maka janganlah kehidupan dunia itu menipumu, dan janganlah menipumu dari Allah si penipu. Al-gharur, si penipu itu siapa? Setan. Jadi janji-janji Allah benar, tapi jangan tergoda. Rahimahullah, makin hari-hari ini godaannya banyak sekali. Ya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekali doakan. Ayatnya sudah ada,
Bukan berarti Allah nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Allah sudah ingatkan kita 15 abad yang lalu. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka engkau jangan tergoda. Jadi yang jadi soal bukan Allah tidak mewujudkan janjinya, kitanya yang gampang sekali tergoda. Semoga Allah jaga kita semuanya. Yakin sama Allah SWT, banyak berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.